Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum yang berjudul uji kualitatif protein, di mana pada judul ini terdapat 5 percobaan. Yang percobaan pertama itu untuk mengetahui kelarutan protein di dalam asam dan basa. Yang kedua itu untuk mengetahui koagulasi protein yang disebabkan oleh asam. Yang ketiga itu untuk mengetahui reaksi Biuret. Reaksi Biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Yang keempat itu adalah reaksi santoprotein, di mana reaksi santoprotein itu untuk mengetahui adanya inti benzen dalam asam amino. Yang terakhir untuk mengetahui reaksi protein dengan ion-ion logam. Nah, protein yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah larutan putih telur. Jadi telur itu kita pisahkan antara kuning dan putihnya. Larutan putih telur itu kemudian kita encerkan dengan aqueous dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita beri label sebagai albumin. Untuk mengetahui kelarutan protein, kita siapkan 3 buah tabung reaksi. Kemudian kita masukkan 2 pipet albumin dalam masing-masing tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama kita tambahkan aqueous. Tabung reaksi yang kedua kita tambahkan NaOH sebanyak 10 tetes. Tabung reaksi ketiga kita tambahkan dengan HCl. Kemudian kita homogenkan. Apakah terlihat bedanya? Tabung reaksi pertama akan lebih keruh daripada tabung reaksi kedua dan ketiga, di mana hal tersebut karena albumin tidak dapat larut di dalam air tetapi dapat larut di dalam asam dan basa. Percobaan kedua yaitu adalah koagulasi protein akibat asam. Kita siapkan 1 tabung reaksi, kemudian kita tambahkan 2 pipet albumin. Setelah itu kita tambahkan asam asetat sebanyak 20 tetes. Kemudian kita homogenkan, lalu kita panaskan. Kita panaskan, kita tunggu dulu supaya dingin, kemudian kita amati. Ya, ini sudah dingin, bisa kita amati di mana gumpalan ada di bagian atas. Di bawahnya terdapat larutan keruh.
Nah, sekarang percobaan yang ketiga itu adalah reaksi Biuret. Reaksi Biuret itu untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam protein. Caranya kita masukkan 2 pipet dari albumin, lalu kita tambahkan NaOH. Sebanyak 10 tetes. Setelah itu kita homogenkan terlebih dahulu. Jika di dalam sampel protein ini terdapat ikatan peptida, maka akan terjadi perubahan menjadi warna ungu. Selanjutnya kita tambahkan 5 tetes CuSO4. Lalu kita homogenkan. Terjadi perubahan menjadi warna ungu sehingga dalam sampel protein ini, yaitu sampel putih telur, mengandung ikatan peptida. Untuk percobaan keempat yaitu reaksi Santo protein. Reaksi Santo protein digunakan untuk mengetahui adanya inti benzen di dalam asam amino yang ditunjukkan dengan adanya warna orange atau jingga. Caranya kita ambil 2 pipet dari albumin, lalu kita tambahkan HNO3 sebanyak 20 tetes. Kita homogenkan terlebih dahulu. Terjadi endapan berwarna putih. Larutan ini kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, terjadi perubahan menjadi warna kuning dari larutan. Dan ini terdapat gumpalan ya, berwarna kuning. Kita tunggu dulu sampai dingin, kemudian kita tambahkan NaOH. Ini sekarang sudah dingin ya, lalu kita tambahkan NaOH sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita homogenkan. Terjadi perubahan menjadi warna jingga, yang artinya dalam sampel protein ini mengandung adanya inti benzen. Percobaan yang kelima adalah reaksi dengan ion-ion logam. Jadi kita siapkan 5 tabung reaksi, di mana nanti masing-masing tabung reaksi kita tambahkan reagen yang berbeda. Caranya kita tambahkan 2 pipet dari albumin pada masing-masing tabung reaksi. Pada tabung reaksi yang pertama, kita tambahkan ion logam perak
dengan menambahkan larutan AgNO3. Kita tambahkan 20 tetes ya. Sepertinya 10 tetes sudah cukup. Kita homogenkan. Terbentuk endapan berwarna putih. Pada tabung reaksi kedua, kita tambahkan ion logam tembaga dengan menambahkan larutan CuSO4 sama 10 tetes. Kita homogenkan. Terbentuk endapan berwarna biru muda. Tabung reaksi ketiga, kita tambahkan larutan NaCl 10 tetes. Kita homogenkan. Tidak terjadi perubahan. Pada tabung reaksi keempat, kita tambahkan larutan besi 3 klorida, berarti kita tambahkan ion logam Fe. Tambahkan sebanyak 10 tetes. Kita homogenkan. Terbentuk gumpalan berwarna jingga. Kemudian pada tabung reaksi yang kelima, kita tambahkan ion logam timbal dengan menambahkan PbNO3 sebanyak 10 tetes. Kita homogenkan lagi. Terbentuk endapan berwarna putih. Gumpalan atau endapan ini dapat terjadi karena ion-ion logam berat akan membentuk kompleks garam protein logam. Endapan ini karena adanya ikatan disulfida. Sekian praktikum pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.